Chapter 1566, A Selection Opportunity. Oh, peluang apa? Ceritakan padaku tentang hal itu. Jiang Chen tidak keberatan meminjamkan telinga kepada Sir Xiao ketika orang itu meninggalkannya dengan kesan yang agak baik. Seleksi akan diadakan dalam beberapa hari. Itu diselenggarakan oleh Tuan Kota. Petik 2. Oh, untuk apa ini? Ketertarikan Jiang Chen terusik. Untuk mengungkap para ahli dan jenius tentu saja. 3 faksi hebat di Winterdraw telah berkembang secara eksponensial dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sangat kekurangan tenaga kerja, terutama orang-orang dengan bakat nyata. Penguasa kota juga perlu memperkuat pemerintahannya dan memperluas bidang pengaruhnya. Banyak tenaga kerja diperlukan untuk mendukung ekspansi ini. Dengan demikian, pemilihan ini bukan hanya untuk pertunjukan, tetapi acara besar dan penting. Penguasa kota menganggapnya sangat serius. Petik 2. Apa yang akan diperoleh kandidat jika mereka dipilih? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak sekali. Kamu akan diperhatikan oleh penguasa kota dan menjadi bawahan langsungnya. Dia adalah salah satu tokoh paling terkemuka di pulau itu, nomor 2 setelah sipir. Itu saja sudah merupakan hadiah yang cukup bagus, bukan? Petik 2. Jiang Chen jatuh ke dalam perenungan mendalam. Acara itu cukup bergengsi. Semua kandidat yang dipilih akan melakukan kontak dengan eselon atas. Inilah yang dia butuhkan. Dia harus mengungkap lebih banyak rahasia jika dia ingin melarikan diri dari pulau itu. Pengetahuan adalah kunci kesuksesan. Apakah ada persyaratan untuk berpartisipasi? Jiang Chen jelas tergoda. Tidak, tetapi kamu membutuhkan 1 dari 7 faksi besar untuk menjadi penjaminmu. Tanpa mereka, kamu tidak diizinkan mendaftar. Petik 2. Ada 7 faksi besar di Sin City. Southsky Alliance, faksi yang menjadi milik Sir Xiao, adalah salah satunya. Penjamin. Jiang Chen tersenyum kecut dan melirik Sir Xiao. Sepertinya bar entry diatur agak tinggi. Jika aku tidak salah, faksi saudara Xiao adalah salah satu dari 7 faksi besar, bukan? Petik 2. Sir Xiao mengangguk sambil tersenyum. Aku baru saja akan melakukan ini. Saudara Jiang, aku bisa menjadi penjamin kamu. Petik 2. Saudara Xiao, tawaran kamu sangat dihargai, tetapi harus ada cara lain. Jiang Chen menghargai gerakan Sir Xiao, tetapi setelah refleksi lebih lanjut, dia merasa ini bukan hal yang baik karena dia tidak akan tinggal di pulau untuk waktu yang lama. Jika dia melarikan diri di masa depan, ketidakhadirannya yang tiba-tiba mungkin berdampak negatif pada penjaminnya. Karena itu, ia enggan menerima tawaran tuan muda itu. Sir Xiao terkejut. Apakah kamu terlalu meragukan kemampuanku? Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Tuan Xiao, tolong jangan salah paham. Kamu telah memberi aku penawaran hebat, tetapi jalan aku di depan tidak pasti. Aku hanya khawatir aku akan melibatkanmu jika aku menerimanya. Petik 2. Sir Xiao adalah orang yang tajam dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Matanya selebar bel. Tekadmu untuk meninggalkan tempat ini jauh lebih kuat daripada kebanyakan. Apakah kamu benar-benar serius tentang itu? Petik 2. Aku harus meninggalkan pulau ini. Jiang Chen tetap sangat tegas. Sir Xiao menghela nafas. Dia benar-benar terdiam. Brother Jiang, aku benar-benar menghargai tekad kamu dan aku berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Tapi tolong jangan mencoba apapun kecuali kamu benar-benar yakin tentang hal itu. Karena melarikan diri adalah dosa terbesar di pulau ini. Mencoba melarikan diri adalah kejahatan yang lebih serius daripada pembakaran atau pembunuhan di sini. Ini adalah hukuman mati yang dijamin. Sir Xiao memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Aku mengerti. Terima kasih atas peringatannya. Jiang Chen mengangkat tangannya dengan hormat. Namun, aku benar-benar ingin berpartisipasi dalam seleksi. Apakah ada cara lain bagi aku untuk melakukannya? Petik 2. Sir Xiao menghela nafas. Sebenarnya ada beberapa. Gagasan bermain penjamin adalah kesempatan bagi 7 faksi untuk meraup uang. Setiap faksi akan memiliki banyak tempat tambahan, dan ada banyak yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan. Tidak semua orang memiliki latar belakang yang terkait dengan faksi-faksi hebat. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain membeli jalan mereka. Petik 2. Oh, begitukah? Jiang Chen sangat senang. Jauh lebih mudah membiarkan uang berbicara. Beberapa dari mereka sudah mulai menjual tempat mereka. Satu rekomendasi berharga sekitar 30.000 batu roh langit. Itu lumayan berat jika kamu bertanya kepada aku. Petik 2.
Perampokan hampir siang hari. Jika 10.000 tempat terjual, itu akan menjadi 300 juta batu roh tanpa menggerakkan jari. Faksi akan menghitung uang dalam tidur mereka. Jiang Chen menangkupkan tinjunya. Terima kasih atas sarannya. Sir Xiao membuat gerakan menyapu. Sudah cukup. Tidak perlu basa-basi di antara kita. Itu benar bahwa aku memberimu jaminan setelah minum anggur baik-baik saja. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Uang adalah solusi yang lebih baik untuk masalah ini. Aku tidak ingin membuat kamu kesulitan di masa depan. Petik 2. 30.000 batu roh tidak benar-benar astronomis dan baik dalam kemampuannya. Setelah itu dikatakan dan dilakukan, keduanya tidak lagi membahas seleksi. Tuan muda itu sangat ingin tahu tentang dunia luar, ketertarikannya terlihat dari setiap kata dan kalimat. Jiang Chen menghela nafas. Kapan mereka akhirnya mengangkat larangan dan membiarkan semua orang pergi dan masuk sesuka mereka? Mungkin tidak pernah. Begitulah nasib semua orang yang tinggal di pulau ini. Kesedihan menirukan suara Sir Xiao. Keduanya berbincang larut malam sebelum akhirnya mereka mau berpisah. Tuan muda itu jelas sangat mengagumi Jiang Chen. Cara berbeda yang terakhir dalam memperlakukan orang lain meninggalkan kesan yang baik pada anak muda yang emosional. Ketika Jiang Chen pensiun ke kamarnya, dia memperhatikan bahwa nampan makanan lezat telah ditinggalkan di pintu. Itu pasti hadiah dari Sing Tong. Dia mengambil makanan lezat dan membawanya ke kamarnya. Intel Sir Xiao telah membuatnya sangat tersentuh. Dia sangat ingin mencobanya. Jika dia berhasil menjalin hubungan yang lebih dekat dengan penguasa kota, mungkin dia bisa mendapatkan intel tingkat yang lebih tinggi. Keesokan paginya, Jiang Chen berangkat untuk membeli tempat dari salah satu faksi besar. Kakak Jiang, apakah kamu akan keluar? Sing Tong bangun lebih awal juga. Dia menyapa Jiang Chen sambil menemani ayahnya berjalan-jalan pagi. Aku mendaftar untuk pemilihan tuan kota. Jiang Chen menjawab dengan jujur. Mata Sing Hui berbinar. Apakah Tuan Jiang akan menghadiri seleksi juga? Dengan talenta dan usia kamu, itu jelas merupakan panggung yang hebat untuk melontarkan kamu ke kehebatan. Petik 2. Kamu tahu tentang seleksi? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Sing Hui menghela nafas. Tentu saja, aku berpartisipasi sekali. Sayangnya, kompetisi aku terlalu kuat. Bakat dan kekuatan aku sama-sama di atas rata-rata, tetapi aku masih gagal membuatnya. Namun, Sir Jiang adalah seorang jenius yang menakjubkan. Aku yakin kamu akan lebih baik dari yang lainnya. Petik 2. Terima kasih atas berkah kamu. Jiang Chen tersenyum dan pergi dengan selamat tinggal. Sing Tong berbisik setelah Jiang Chen pergi. Ayah, apakah kamu pikir Jiang Chen akan berhasil dalam pemilihan? Dia menyinggung penjaga kota. Tidak akankah mereka membalas dendam jika ia ikut seleksi? Petik 2. Tong, kamu terlalu memikirkannya. Penjaga kota adalah prajurit biasa. Dengan kemampuan mereka, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara dengan penguasa kota. Jika Sir Jiang mampu menonjol dalam seleksi, para penjaga akan berbaris untuk menjilat kakinya, apalagi membalas dendam. Bagaimanapun, Sing Hui adalah veteran berpengalaman di dunia. Dia bisa melihat berbagai hal dari sudut pandang yang jauh lebih jelas. Melihat ke arah yang ditinggalkan Jiang Chen, Sing Hui menghela nafas setelah waktu yang panjang dan kontemplatif. Tonger, mungkin mengenal Sir Jiang adalah takdir kita. Apakah kamu tahu apa yang ayah harapkan saat ini? Petik 2. Apa? Sing Tong tidak tahu. Aku harap dia akan bersinar dalam seleksi dan menjadi kepercayaan tuan kota. Itu akan menjadikannya bagian dari faksi penguasa kota di Sin City. Dengan bakatnya, dia mungkin bangkit dengan momentum yang kuat dalam beberapa tahun. Jika itu masalahnya, mungkin itu akan menjadi pilihan yang sangat baik bagi aku untuk mempercayakan kamu kepada Sir Jiang. Petik 2. Warnanya mengering dari wajah Sing Tong. Dia pertama kali panik, lalu malu. Ayah, apakah kamu tidak menginginkan Tonger lagi? Air mata menggenang di matanya. Gadis bodoh, bagaimana mungkin aku tidak pernah menginginkanmu? Sing Hui buru-buru menyeka air mata putrinya, berbicara dengan nada lembut. Tonger, ayah tidak memiliki keberuntungan dan waktu dalam kehidupan ini. Disinilah kemampuan aku dapat membawa kita. Tapi kamu berbeda, kamu masih muda, hidup kamu tidak harus diselesaikan seperti ini. Aku tidak berdoa agar kamu berdiri di atas semua yang lain, tetapi aku ingin kamu setidaknya menjalani hidup kamu dengan damai dan aman. Tidak seperti ini, di mana kita menghabiskan setiap hari untuk gelisah.
Jika Sir Jiang bisa tenang, dia mungkin benar-benar pasangan yang sangat baik. Selain itu, dia belum memiliki mitra Dao di Winterdraw. Xing Tong memerah bahkan lebih ganas. Dia dibuat sangat malu oleh pilihan topik ayahnya sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit takut, khawatir, dan juga sedikit hal lain. Apapun itu sesuatu yang lain, itu tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan ayahnya. Tong, ayah tidak bercanda atau berbicara sembarangan. Aku banyak memikirkan tentang hidup dan mati setelah diracuni. Kamu adalah orang yang paling aku sayangi di dunia. Aku melindungi kamu terlalu baik dan menjadikan kamu siapa kamu, benar-benar berselisih dengan Winterdraw. Jika kamu tidak memiliki rumah yang stabil di masa depan, pulau itu akan benar-benar menjadi tempat yang sangat berbahaya bagi kamu. Petik 2. Ini bukan Xing Hui yang menyerah dalam segala hal. Ia mengembangkan pemahaman yang meningkat tentang pulau itu semakin lama ia habiskan di pulau itu, dan dengan demikian menjadi lebih pesimistis. Xing Tong tidak tahu harus berkata apa. Meskipun naif dan patuh, dia sangat cerdas. Dia tahu ayahnya sangat masuk akal dan bisa mengerti dari mana asalnya. Kepribadiannya akan membuatnya sulit untuk bertahan hidup di pulau itu. Chapter 1567, Commander Yong of the City Guard. Jiang Chen memutuskan untuk mengunjungi 7 faksi besar satu persatu. Dia berharap bisa belajar lebih banyak tentang pekerjaan batin tempat ini setelah melakukannya. Putaran kunjungan sudah cukup untuk mendapatkan pemahaman yang belum sempurna. Tidak ada satupun faksi yang baik hati atau pasif. Masing-masing memiliki basis operasi, wewenang yang memadai, dan lebih dari cukup tenaga kerja. Dari 7, 3 adalah keluarga, 2 adalah geng, dan 2 sisanya adalah organisasi gaya koalisi seperti Aliansi Southski. Sebuah organisasi lebih longgar dibandingkan dengan sebuah keluarga, tetapi mereka memiliki keunggulan lebih banyak tenaga kerja dan sumber daya. Southski Alliance berakar sebagai organisasi dagang. Itu dimulai sebagai entitas finansial murni. Ketika para pedagang yang membentuknya menjadi terkenal, mereka mulai menginginkan status dan prestise. Setelah merekrut kekuatan yang lebih mampu bertempur, Aliansi Southski adalah hasilnya. Itu adalah salah satu faksi kuat di antara rekan-rekannya. Keuntungan terbesarnya adalah dalam jumlah. Itu punya banyak teman dan bahkan lebih banyak koneksi. Yang paling penting, itu lebih berprinsip dalam perilakunya dibandingkan dengan keluarga dan geng. Ini melakukan sisi menghasilkan uang dari bisnis melalui cara komersial legal. Faksi lain, terutama keluarga, memiliki sedikit minat dalam pekerjaan perdagangan. Mereka memiliki sedikit orang, dan keturunan yang lebih muda dari keluarga yang disebutkan tidak ingin membuang waktu mereka pada sesuatu yang kasar seperti membeli rendah dan menjual tinggi. Jiang Chen akhirnya membeli jaminan dari Myriad Prosperity Gang. Nama itu agak mendasar, seperti yang akan digunakan oleh geng dunia biasa. Tapi di Sin City, Myriad Prosperity Gang adalah faksi yang harus diperhitungkan. Itu adalah yang paling gelap, paling tanpa hukum, dan paling ganas dari ketujuh. Dia saat ini berada di salah satu gedung cabang geng, membeli rekomendasi tempat dengan segel residensi di tangan. Nama keluarga kamu adalah Jiang. Jiang Huang, pria yang bertanggung jawab menangani urusan administrasi itu bertanya dengan penuh minat. Ya, Jiang Huang, tentu saja dia tidak akan menggunakan nama aslinya. Jiang Huang, masing-masing mengambil satu karakter dari namanya dan Huanger. Tidak buruk, 30.000 batu roh langit. Uang dulu, setelah dokumen. Petik 2, Jiang Chen mengambil jumlah yang diperlukan tanpa perubahan ekspresi dan menyerahkannya kepada pria itu. Batu-batu dengan cepat dihitung dan diperiksa sebelum ada pengumuman keras. Satu rekomendasi yang dijamin untuk Jiang Huang. Semua orang yang menerima jaminan diberi slip batu giok unik sebagai bukti. 30.000 batu telah menghilang ke udara untuk tanda kecil ini. Dalam 3 hari, bawa batu giok ini ke tempat pemilihan. Lokasi persisnya berada di Tanah Suci di dalam kediaman Tuan Kota. Geng kemakmuran Myriad cukup sopan kepada pelanggan yang membayar. Setidaknya mereka melakukan seperti yang diiklankan. Jiang Chen kembali ke penginapan setelah mengamankan slot untuk dirinya sendiri dalam kompetisi. Anehnya, ada sekelompok penjaga kota berdiri di dekat pintu masuknya lagi. Mereka adalah orang yang sama yang datang kemarin untuk bertengkar. Namun, lebih sedikit yang berkumpul di sini daripada kemarin. Kehadiran figur kepemimpinan adalah perbedaan penting lainnya.
Pria di helm mereka mengenakan baju besi ringan dan jubah pertempuran. Penampilannya liar, hampir seperti dia baru saja berjalan keluar dari medan perang. Para penjaga kota sangat gembira setelah melihat Jiang Chen di kejauhan. Mereka mengarahkannya ke pemimpin mereka secara instan. Jiang Chen mengangkat alis, membunuh niat yang terlintas di hatinya. Bukankah orang-orang ini tidur kemarin? Mengapa mereka berani menunjukkan diri sekarang? Apakah mereka mengira peringatannya hanya untuk pertunjukan? Dia sedikit frustrasi. Apakah penjaga ini akan memulai kembali konflik dari kemarin? Jiang Chen tidak cukup menyedihkan untuk menikmati diprovokasi berulang kali oleh kelompok orang yang sama. Bahkan jika aku menyerah pada seleksi, bahkan jika aku harus meninggalkan Sin City, aku akan membunuh para bajingan ini hari ini. Kemarahannya baik dan benar-benar menyala. Dia berjalan langsung ke mereka, tidak menghindari mereka atau mengambil jalan memutar. Meskipun tidak dengan sengaja membesar-besarkan dirinya, langkah-langkahnya yang agung memancarkan ketenangan dan aura yang tak terlukiskan. Para penjaga agak tidak nyaman ketika mereka melihat ketidaksenangan Jiang Chen. Beberapa terlihat agak takut. Sepertinya kamu banyak lupa peringatan yang aku berikan kemarin, Jiang Chen menyatakan dengan dingin sambil melangkah mendekat. Salah satu penjaga buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan, tolong jangan salah paham. Kami di sini bukan untuk bertengkar dengan kamu hari ini. Komandan kami, Yong, di sini ingin bertemu dengan kamu. Petik 2, Komandan Yong. Jiang Chen melirik Komandan lapis baja ringan. Berdiri di tengah kerumunan penjaga, dia jelas luka di atas yang lain. Dia menangkupkan tinjunya ke arah komandan tanpa perlu perkenalan. Kamu harus menjadi Komandan Yong. Pembudidaya lapis baja ringan mengangguk sedikit, tapi tatapannya tidak meninggalkan wajah Jiang Chen. Jelas, Jiang Chen sedang diteliti. Apa nama keluarga kamu, teman? Suara Komandan Yong sangat maskulin dan magnetis. Mudah untuk membentuk kesan yang baik tentang dia hanya dengan mendengarkan suaranya. Jiang, ini bukan pertama kalinya Jiang Chen menjawab pertanyaan itu. Teman Jiang, aku telah diberitahu tentang masalah antara kamu dan para penjaga ini. Kamu bukan yang salah. Aku sudah dengan keras menegur bawahan aku yang bodoh. Petik 2, haha, aku sudah lupa tentang semua itu. Aku minta maaf karena membuat kamu datang jauh-jauh, Komandan Yong. Jiang Chen tersenyum dengan jujur, membuat sikapnya jelas. Sangat bagus. Aku tidak berharap kamu menjadi tipe pria yang menyimpan dendam, Tuan Jiang. Sebenarnya, aku datang ke sini hari ini untuk meminta kamu datang ke suatu tempat dengan aku. Petik 2, kemana? Jiang Chen agak waspada pada prospek. Tolong jangan berpikir berlebihan. Komandan menyadari bahwa nadanya mungkin menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan. Aku dengar kamu menyelamatkan seorang pasien yang hampir mati kemarin. Kamu mendiagnosis racun apa yang ditimbulkannya dalam waktu yang sangat singkat, dan menciptakan penawarnya untuk menyelamatkan hidupnya lebih cepat dari itu. Aku sangat terkesan dengan keterampilan medis kamu. Petik 2. Jiang Chen tersenyum sedikit. Dia tidak menurunkan penjagaan karena pujian itu. Hanya kebetulan belaka. Aku tidak sebagus dokter seperti yang kamu pikirkan, Komandan Yong. Dia tidak bermain bersama dengan percakapan orang itu. Komandan melatih kedua mata pada Jiang Chen dalam penjelasan pasien. Tuan Jiang, aku akan berhenti mengejar. Beberapa hari yang lalu, istri tercinta aku terserang penyakit aneh. Aku sudah bertanya banyak ahli pil dao, tetapi tidak ada yang tahu alasannya. Aku sangat cemas akhir-akhir ini karenanya. Petik 2, kamu harus membayar jumlah pangeran ke pil abadi untuk bantuan, Komandan Yong. Yang disebut pil abadi, disebut Empyrean Pil Tuan, tingkat di luar Kaisar Pil. Namun, setiap profesional seperti itu membutuhkan harga selangit untuk bergerak sekalipun. Meskipun Komandan Yong adalah seorang komandan, ada banyak komandan di penjaga kota juga. Dia adalah pejabat menengah paling banyak. Komandan diperintah oleh komandan besar, yang pada gilirannya dikelola oleh panglima tertinggi. Hanya panglima tertinggi yang melaporkan langsung ke penguasa kota. Dengan demikian, seorang lelaki dari posisi dan sarana Komandan Yong akan merasa sulit untuk meminta bantuan pil abadi. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar menggigit peluru dan menghabiskan seluruh kekayaannya untuk pil abadi, kegagalan berarti dia akan dibiarkan miskin dengan istri yang sakit. Dia benar-benar tidak punya tempat untuk berbalik. Komandan tidak ingin berjudi sedemikian rupa sebelum kehabisan pilihan. Jika dia mengambil dan tersandung pada langkah khusus ini, itu berarti akhir hidupnya.
Dia memperhatikan gosip di antara bawahannya tentang kegagalan mereka dalam pemerasan. Berita tentang seorang master medis telah membuat kursinya panas. Itu sebabnya dia datang ke penginapan hari ini. Dia berada di ujung tali dan sangat ingin bantuan Jiang Chen dalam menyelamatkan istrinya. Komandan Yong tampak sedih ketika mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen. Tuan Jiang, aku bisa membeli pil abadi jika aku menghabiskan semua yang aku miliki. Tetapi bagaimana jika dia gagal? Ketika aku pergi dalam kemiskinan, bagaimana aku bisa menyelamatkan istri aku? Petik 2. Sinar tiba-tiba muncul di matanya. Aku harus meminta kamu tanpa keberatan untuk ikut dengan aku, Sir Jiang, ia menangkupkan tinjunya. Apakah kamu gagal atau berhasil, aku akan berutang budi padamu. Plus, aku akan membayar kamu sesuai dengan standar Kaisar Pil. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Komandan tidak tahu mengapa, tetapi ia memiliki harapan yang hampir tunggal untuk pemuda misterius di depannya. Cara luar biasa yang para penjaga bicarakan tentang eksploitasi pemuda itu telah menggerakkan hatinya. Komandan Yong bahkan datang lebih awal untuk mewawancarai Xing Hui tentang pengalamannya. Dia bisa mendapatkan banyak dari pria yang sebelumnya diracun. Bukti tidak langsung membuktikan bahwa keterampilan pil Dao Sir Jiang ini memang luar biasa. Semua ini datang bersama-sama untuk menempatkan komandan di depan pintu masuk penginapan, bermaksud melibatkan layanan pendatang baru. Kebosanan pria muda itu membangkitkan komentar lain dari komandan. Tuan Jiang, aku dengar kamu ingin berpartisipasi dalam pemilihan tuan kota. Jika kamu bersedia ikut dengan aku akan mendapatkan tempat untuk kamu di dalamnya secara gratis. Kamu akan menghemat biaya batu roh langit 30.000. Petik 2. Jiang Chen kehilangan kata-kata. Mengapa komandan tidak datang kemarin? Dia bisa menyelamatkan 30.000 batu roh langit jika dia punya. Maaf, Komandan Yong, tetapi aku sudah memperoleh hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jiang Chen mengangkat bahu. Tetap saja, aku akan ikut denganmu untuk menyelesaikan masalahmu, mengingat undanganmu yang penuh gairah. Aku akan berterus terang tentang hal itu. Aku akan mencoba yang terbaik, tetapi aku tidak bisa menjamin kesuksesan. Petik 2. Komandan Yong adalah pria yang cukup baik untuk bertindak sejauh ini untuk istrinya. Selain itu, seorang komandan penjaga kota berguna untuk mengetahui. Faktor-faktor ini memutuskan bahwa Jiang Chen akan berkunjung. Chapter 1568, Diagnosis. Sejujurnya, Jiang Chen menganggap tampilan Komandan Yong agak tulus. Dia tidak akan menyetujui permintaan pria itu, karena dia mungkin bisa masuk perangkap. Komandan tidak bisa menahan kegembiraannya atas persetujuan Jiang Chen. Tolong biarkan aku yang memimpin, Tuan Jiang. Komandan itu dengan cerdik membubarkan penjaga lainnya. Kembali untuk hari ini, kamu tidak perlu tinggal bersama kami lagi. Aku akan menandai ini di buku aku. Aku menghargainya. Petik 2. Para penjaga biasanya merasa tersanjung dan membanjiri komandan pada kesempatan apapun. Mereka lebih dari senang untuk membantu komandan sedikit pun, jadi tidak berani mengambil pujian untuk apapun yang begitu berat. Mereka semua membuat protes umum sebelum memaafkan diri mereka sendiri. Aku harus merepotkanmu, Tuan Jiang. Komandan Yong berterima kasih kepada Jiang Chen lagi. Tuan muda mengangguk sedikit. Aku perhatikan bahwa banyak orang yang tinggal di Winterdraw berdarah dingin, orang-orang yang kejam. Sejauh mana kamu menghargai istri kamu, Komandan Yong, berarti kamu tidak menyukainya. Aku setuju untuk datang karena keistimewaan kamu. Biarkan langit yang menentukan hasilnya. Petik 2. Aku berhutang pada kamu apakah kamu berhasil atau tidak, sang komandan menjamin. Tempat tinggal komandan itu tidak semewah yang diharapkan Jiang Chen. Sin City jelas merupakan tempat dengan real estate mahal. Bahkan seorang komandan penjaga kota tidak menikmati tempat tinggal yang besar. Pengadilan kediaman itu tidak besar, tapi itu sederhana dan terorganisir dengan baik. Dua anak bergegas menemui duo yang kembali, satu laki-laki dan satu perempuan. Ayah, seru mereka. Mata Komandan Yong dipenuhi dengan cinta. Dia memeluk kedua anak itu dengan penuh kasih sayang. Zener, Lier, ini Paman Jiang. Ayah memintanya untuk datang melihat penyakit ibu. Petik 2. Paman Jiang. Kedua anak yang agak lucu sama-sama cantik dan manis. Pemandangan kedua anak itu menyebabkan Jiang Chen mengingat putrinya sendiri. Saat dia melihatnya di Plumscore Retreat, dia juga sudah seusia ini. Jantungnya melembut. Paman Jiang, kamu pasti bisa menyembuhkan ibu, kan? Paman Jiang,
Kamu pasti benar-benar luar biasa. Penampilan anak-anak yang penuh harapan tidak mungkin ditolak. Aku benar-benar akan mencoba yang terbaik, Jiang Chen mengangguk. Anak-anak adalah yang paling tidak bersalah hampir di mana saja. Tidak ada yang menyamarkan kemurnian dan ketulusan di mata mereka. Mereka benar-benar eksistensi tanpa seni. Jiang Chen menemukan jalan serangan yang paling sulit untuk ditangani. Komandan Yong dengan lembut membelai kepala anak-anaknya. Zener, Lier, mainkan untuk sekarang. Biarkan Paman Jiang memandangi ibumu. Petik 2. Kedua anak itu enggan pergi, tetapi mengangguk patuh dan melangkah ke samping. Mata mereka memancarkan harapan dan permohonan, setelah membelokkan semua harapan mereka pada keterampilan Jiang Chen. Jiang Chen mengikuti Komandan Yong lebih jauh. Aku mengundang beberapa ahli Pildao sebelumnya, Komandan Yong berkata dengan getir. Tapi mungkin penyakit istriku terlalu aneh. Mereka tidak tahu harus berbuat apa terhadapnya. Anak-anak aku selalu berharap, kemudian kecewa, Komandan menghembuskan napas panjang. Mereka terlalu muda, aku khawatir jika mereka dapat menanggungnya jika mereka kehilangan ibu mereka. Petik 2, mari kita lihat istrimu dulu, Komandan Yong. Jiang Chen tidak suka membuat janji yang tidak pasti dipenuhi, tetapi keaslian anak-anak telah membuatnya memutuskan. Dia akan mendorong dirinya sepenuhnya hari ini. Komandan membawa Jiang Chen ke ruang dalam. Tang, aku telah mengundang ahli Pildao lain ke sini untuk mendiagnosis kamu. Suaranya yang penuh kegembiraan mencapai dalam sebelum ia mengetuk pintu kamar itu. Ada suara salam dari dalam. Suara wanita yang lemah menghela nafas. Saudaraku Yong, kurasa aku tidak akan berhasil. Jangan buang uang lagi. Penyakit aku telah menghabiskan banyak uang keluarga selama beberapa hari terakhir. Anak-anak muda dan pekerjaan kamu berbahaya, jadi rumah kami tidak mampu. Apa yang sedang terjadi, Tang? Komandan itu agak kesal. Kaulah yang menjaga stabilitas keluarga. Tanpa kamu, rumah kami tidak lengkap. Aku selalu dapat menghasilkan lebih banyak uang. Berhentilah khawatir dan menjadi lebih baik. Oke. Petik 2. Meskipun kata-katanya kasar, nadanya dipenuhi dengan belas kasih. Jelas, dia sangat mencintai istrinya, dia tidak akan membiarkan dia menyerah pada dirinya sendiri. Jiang Chen lebih mengagumi komandan atas apa yang dilihatnya. Seseorang yang rela menghabiskan seluruh hartanya untuk menyelamatkan istrinya tidak mungkin jahat. Banyak pasangan yang rela meninggalkan satu sama lain di saat-saat sulit. Bahwa pasangan suami istri yang spesifik ini mampu mempertahankan kasih sayang yang tulus untuk satu sama lain memang jarang, mengingat kelesuan umum yang merasuki Sin City. Kota ini memiliki sedikit keindahan, dan Jiang Chen tidak akan membiarkan beberapa contoh yang dilihatnya menjadi layu. Mereka masuk ke sebuah kamar dengan ranjang di dalamnya. Seorang wanita bersandar padanya, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Pupil matanya juga jauh lebih redup daripada biasanya. Pandangan sekilas sudah cukup untuk memberitahu Jiang Chen bahwa wanita ini tidak dalam keadaan baik. Bahkan, siapapun yang tidak buta dapat melihat bahwa dia sangat sakit. Wajahnya yang cantik telah dikeringkan hampir sepanjang hidup mereka. Kerusakan akibat penyakit telah menyebabkan vitalitasnya. Tuan Jiang, ini istriku, Tang. Komandan Yong diperkenalkan. Tang, ini Tuan Jiang. Dia pendatang baru di Sin City, tetapi pengetahuan medisnya lebih unggul daripada banyak ahli Pildao. Petik 2. Komandan memiliki sedikit bukti selain dari kemampuan Jiang Chen untuk secara spontan mencampur racun penangkal racun. Dia bertaruh pada yang tidak mungkin. Jiang Chen sangat sopan. Nyonya, izinkan aku mengambil denyut nadi kamu terlebih dahulu. Setengah berjongkok di samping tempat tidur, dia menutup matanya dan menekan jari-jarinya ke bawah. Konsentrasinya menempatkan sifatnya pada tampilan penuh. Awalnya, Tang agak curiga apakah suaminya mengundang seorang dukun. Namun, dia tidak punya waktu untuk menyuarakan keprihatinan, sebelum dia terpesona oleh kehadirannya. Tenang Jiang Chen yang santai sangat mengesankan bagi penontonnya. Kemudahannya menciptakan pertanyaan, tetapi kepercayaannya cukup untuk menekan mereka. Proses pria muda itu untuk memeriksa pulsa jauh lebih halus dan lebih rinci dibandingkan dengan orang normal. Setelah beberapa lama, dia dengan lembut mengambil tangannya. Namun, matanya tetap tertutup saat dia tenggelam dalam pikirannya. Dia cukup jelas memilah-milah pikirannya. Setelah beberapa saat, kedua mata tiba-tiba terbuka. Mata Tuhannya memeriksa wanita yang sakit serius dengan mempertimbangkan sesuatu. Komandan Yong berdiri dengan cemas di samping,
tanpa henti menggosok kedua tangannya. Dia bahkan lebih tegang daripada istrinya. Dia sangat khawatir bahwa Jiang Chen akan mengatakan sesuatu yang sangat menghancurkan. Dia tidak ingin sinar harapan terakhirnya dihabisi. Hatinya ada di tenggorokannya, dia berusaha keras untuk menahan napas agar tidak mengganggu dokter muda itu. Jiang Chen memecah keheningan tanpa indikasi apapun. Tampaknya istrimu bukan seorang kultivator. Ah Tang mengangguk, matanya memerah. Aku bukan seorang kultivator sebagai seorang anak. Saudara Yong menikahi aku karena dia mengasihani aku, tetapi sekarang aku menyeretnya ke bawah. Petik 2. Jiang Chen melambai. Tidak sama sekali, nyonya. Hubungan antara suami dan istri tidak seperti itu. Kamu sama sekali tidak membebani dia. Petik 2. Komandan Yong mengangguk setuju dengan tergesa-gesa. Ya, jangan katakan hal konyol seperti itu, Ah Tang. Petik 2. Wanita itu hanya bisa menangis diam-diam sebagai tanggapan. Jiang Chen memiringkan kepalanya tanpa terlihat sebelum berbalik ke komandan. Komandan Yong, apakah kamu keberatan jika aku memeriksa nadi kamu juga? Komandan itu berkedip. Aku tidak sakit sama sekali. Sebenarnya cukup sehat. Mengapa kamu perlu mengambil nadi aku? Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Aku ingin mencoba. Apakah boleh? Baiklah. Desakan pemuda itu menghilangkan kebutuhan komandan untuk bertanya mengapa. Dia berjalan, menawarkan tangannya tanpa syarat. Jiang Chen meletakkan tangannya di pergelangan tangan pria itu, merasakan melalui ujung jarinya sekali lagi. Kali ini jauh lebih cepat. Mengangguk dengan serius pada dirinya sendiri, Jiang Chen telah menemukan beberapa petunjuk. Komandan Yong, tanyanya tiba-tiba, apakah kamu mulai memperbaiki metode yang sangat ganas dalam setengah tahun terakhir? Jenis dengan banyak niat membunuh terlibat. Petik 2. Komandan itu berkedip. Kamu berbicara tentang teknik Celestial Tyrant Blade-ku. Aku tidak tahu apa namanya, tapi itu pasti metode yang penuh dengan atribut logam dan pembantaian. Jiang Chen telah memberikan tebakannya sendiri. Mulut Komandan Yong terbuka lebar. Ini, dia tergagap. Apakah kamu menebak semua ini? Tidak, aku menyimpulkannya dari denyut nadi kamu. Jiang Chen tersenyum. Meridian kamu telah memiliki atribut yang mirip dengan metode kamu. Setiap inci tubuh kamu mengandung kebrutalan mematikan, dan pori-pori kamu memancarkan aura pisau. Sayangnya, kamu belum mencapai prestasi besar, jadi kamu tidak dapat menarik kembali keunggulan kamu. Petik 2. Komandan Yong terdiam. Masalah-masalah kultivasi tidak diketahui oleh bawahannya. Siapa yang bisa tahu selain dirinya sendiri? Dia tidak pernah memberitahu dunia luar tentang apa yang dia lakukan. Apakah Sir Jiang dapat membaca semua hal ini melalui memeriksa pulsa saja? Ini sangat mencengangkan. Tuan Jiang, mungkinkah bahwa penyakit Ah Tang terkait dengan aku? Otak pria itu berputar cepat ke realisasi yang tak terelakkan. Tidak ada alasan lain untuk pergantian topik pembicaraan yang cepat. Jiang Chen menghela nafas. Aku ingin menghindari mengatakannya secara langsung sehingga kamu tidak akan merasa terlalu bersalah. Tapi aku memang perlu berkomunikasi dengan cara tertentu, atau istrimu akan tetap berisiko. Aku pikir aku akan melakukan kesalahan pada sisi yang benar. Petik 2. Aku benar-benar baik-baik saja dengan keterus-terangan kamu, Sir Jiang, komandan itu dengan cepat meyakinkan. Jangan khawatir tentang perasaanku. Sudah agak jelas sekarang, aku harus berpikir. Kamu tidak dapat sepenuhnya mengendalikan metode kamu, jadi ada niat bilah yang tak terlihat merembes dari setiap bagian kulit kamu setiap saat. Selama setengah tahun terakhir, kamu dan istri kamu tidur di ranjang yang sama setiap malam. Bahkan jika kamu tidak terlibat dalam hubungan in 1 meter, kamu masih akan merusak energi kayu di dalam dirinya. Komandan Yong tersentak, lalu menjadi sangat pucat. Dia tiba-tiba teringat dorongan seksualnya yang meningkat drastis setelah penyempurnaan metode ini. Selama 6 bulan terakhir, dia bekerja dengan istrinya beberapa kali dalam semalam. Bisakah? Komandan merasa sulit untuk menahan rasa malunya. Chapter 1569, How to Resolve Things. Komandan Yong akan benar-benar merasa sulit untuk memaafkan dirinya sendiri jika ini adalah alasan penyakit istrinya. Jiang Chen tidak sengaja memikirkan apapun dan melanjutkan. Teori di balik ini semua sama abadi dengan langit dan bumi. Kilogam kamu terus menyerang kayu ki di tubuh istri kamu. Wood ki mengatur vitalitas seseorang dan melambangkan untuk berkembang dan berkembang. Jika ki kayu sangat melimpah, maka demikian juga operasi tubuh seseorang. Jika ki lemah,
maka hal itu tercermin dalam tubuh seseorang. 5 elemen dalam tubuh manusia membentuk siklus alami. Namun, istrimu bukan seorang kultivator dan tidak dapat menciptakan mikrokosmos dunia dalam tubuhnya seperti yang kita bisa. Karenanya, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyaring dan mengeluarkan aura pembunuh kamu. Penurunan vitalitas kronis adalah akar dari penyakit sang nyonya. Petik 2. Mereka kembali ke teori paling dasar. Sebagian besar pemilik pil tidak dapat mengamati hal-hal dengan detail seperti itu, sehingga tidak mungkin untuk menyatukan semuanya dan menjelaskan mengapa dan bagaimana. Inilah sebabnya mengapa banyak yang gagal dengan diagnosis mereka. Mereka berbagi kekeliruan yang sama, bahwa operasi tubuh Ah Tang melemah karena dia telah bertabrakan dengan roh jahat atau telah diracuni. Berkat keadaan unik Jiang Chen, pengetahuannya yang sangat unggul dan kemampuan deduktif memungkinkannya untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Tuan Jiang, apakah ada obat untuk ini? Ini masih merupakan pertanyaan komandan yang paling mendesak. Jiang Chen mengangguk. Meskipun vitalitasnya berkurang, itu masih ada. Ada harapan selama itu benar. Petik 2. Bagaimana? Apakah diperlukan obat-obatan roh kayu dalam jumlah besar? Aku akan membelinya sekarang juga. Komandan Yong ingin sekali mengambil tindakan panik. Tapi Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Itu tidak pantas di sini. Istri kamu bukan seorang kultivator, itulah sebabnya dia terpengaruh oleh kamu. Sementara itu, anak-anak kamu memiliki fondasi dalam kultivasi yang kembali ke masa muda mereka, itulah sebabnya mereka tidak terpengaruh. Istri kamu juga memiliki kekurangan ki kayu, sehingga sirkulasi siklus unsur menjadi lemah. Memberi obat-obatan atribut kayu dengan cepat sekarang akan menjadi tawaran untuk kecepatan yang tidak akan membawa kesuksesan. Petik 2. Kenapa? Komandan itu bingung. Karena ki kayu internal istrinya sedang dimangsa, tidakkah mereka harus segera memperbaikinya? Sederhananya, memberi makan obatnya sekarang akan merugikannya, tidak membantunya. Istri kamu lemah dan tidak siap untuk masuknya energi roh kayu secara tiba-tiba. Ini akan memaksa anak sungai yang mengoceh secara perlahan untuk menerima air dari sungai yang padat. Itu sangat tidak pantas. Petik 2. Pencerahan menyingsing bagi komandan dan dia mengangguk dengan pengertian kasar. Dia menawarkan senyum minta maaf. Maaf, Tuan Jiang, aku hanya terburu-buru. Kamu begitu yakin bahwa kamu harus memiliki rencana, bukan? Petik 2. Jiang Chen memang punya ide, dan sangat bagus dalam hal itu. Setelah berdetak, dia mengeluarkan botol kecil yang berisi esensi dari pegas roh kayu. Ini adalah sesuatu yang selalu dia simpan padanya, dalam kasus darurat tiba-tiba. Tidak ada hal lain di bawah langit yang lebih cocok untuk menyembuhkan istri komandan. Komandan Yong, aku punya beberapa tetes energi roh kayu di sini. Pergi membeli banyak obat atribut kayu murni dan menyaringnya menjadi cairan. Campur mereka dengan apa yang ada di botol dan minta ibu kamu mandi di dalamnya 3 kali sehari. Ini akan menyegarkan pori-pori, kulit, daging dan darah, organ, dan meridiannya, sepenuhnya menyembuhkannya. Petik 2. 1 berjalan jauh saat menyelamatkan hidup. Meskipun esensi pegas roh kayu sangat berharga, Jiang Chen tidak kekurangan apapun. Itu adalah tindakan karma yang baik untuk menyelamatkan kehidupan, ditambah, itu adalah bantuan yang mudah. Dengan demikian, pemberian esensi sama sekali tidak terasa menyakitkan. Pasangan yang sudah menikah jelas saling mencintai, dan tidak ada alasan bagi Jiang Chen untuk berdiri dengan dingin dan tidak membantu. Itu, sesederhana itu. Komandan agak terkejut. Sesederhana itu. Jiang Chen tersenyum tipis. Kamu dapat mencoba sekarang jika kamu tidak percaya padaku. Efek dari mandi pertama akan cukup baik dan instan. Pemandian yang dihasilkan hanya membantu pemulihan dan tidak akan sedramatis yang pertama. Petik 2. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat meragukan keterampilan medisnya. Meskipun komandan masih merasa luar biasa, dia tidak punya pilihan lain yang tersisa baginya. Selain itu, dia adalah orang yang mengundang pemuda itu, jadi dia harus percaya pada dirinya sendiri. Komandan Yong dengan cepat menyiapkan sejumlah obat-obatan atribut kayu dan dengan tangkas mengeluarkan sejumlah besar cairan. Berapa tetes, Tuan Jiang? Kata-kata Jiang Chen sekarang adalah kebenaran Injil kepada komandan. 5 tetes diperlukan. Esensinya sangat sedikit, jadi 5 tetes sudah sangat berharga. Namun, konsentrasi harus lebih tinggi saat pertama kali. Bagaimanapun, itu adalah mandi. Tidak mengambil esensi secara lisan sangat melemahkan dampak dominannya.
Ini adalah satu-satunya cara manusia biasa dapat mengambilnya. Menelan keseluruhan esensi adalah bunuh diri untuk non-pembudidaya. Tubuh mereka akan meledak secara spontan. Jiang Chen tersenyum tipis setelah persiapan dilakukan. Komandan Yong, aku akan menunggu di luar. Kamu juga tidak boleh tetap hadir. Kamu masih tidak bisa mengendalikan aura pembunuh kamu, jadi kamu mewakili sumber stres yang sangat besar bagi istri kamu. Petik 2. Komandan mengangguk dengan cepat dan membantu istrinya masuk. Ah Tang, aku akan menunjukkan diri setelah membantu kamu. Maaf, ini semua salah aku. Ah Tang dengan cepat menutup mulut suaminya. Jangan katakan itu, Saudara Yong. Aku tidak mengizinkan kamu untuk melakukannya. Petik 2. Ketika Jiang Chen berjalan ke halaman, putra dan putri komandan datang berlari. Paman Jiang, bisakah kamu menyelamatkan ibuku? Tolong Paman Jiang, silakan coba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Jiang Chen teringat akan putrinya sendiri ketika dia melihat anak-anak yang manis ini, dan sosok kesepian yang dia potong di Plum Score Retreat. Jangan khawatir, ibumu akan baik-baik saja. Dia akan sehat dan sehat setelah hari ini dan tidak ada hal lain yang akan terjadi padanya. Petik 2. Sangat, itu keren. Kamu tidak akan berbohong kepada kami, kan Paman Jiang? Petik 2. Paman Jiang, Lier hanya tahu bahwa kamu berbeda dari yang lain. Kamu benar-benar berbeda. Lier akan memiliki ibu lagi setelah kamu menyelamatkannya. Gadis kecil itu sangat bersemangat dan bergegas ke Jiang Chen, meraihnya untuk dicium. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Baiklah sekarang, pergilah dan mainkan. Ibumu bisa keluar untuk mencari udara segar setelah 1 jam. Petik 2. Komandan Yong berjalan keluar pada saat ini juga, meremas-remas tangannya. Jelas bahwa dia masih sangat gugup. Dia sangat khawatir tentang keuntungan dan kerugiannya. Apa yang akan dia lakukan jika rencana Jiang Chen gagal? Dia kehabisan ide dan sumber daya. Jika tidak berhasil kali ini, dia benar-benar kehabisan inspirasi. Tidak perlu seperti itu, Komandan Yong. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Setelah mandi ini, kamu akan memiliki efek yang jauh lebih sedikit pada istri kamu. Dia akan membentuk siklus alami di dalam dirinya yang akan bertahan melawan erosi aura kamu. Kamu juga harus terus berkultivasi, sehingga kamu dapat mencapai keadaan mengerahkan dan menarik aura sesuka kamu, sesegera mungkin. Petik 2. Komandan mengangkat salut tinju memberi hormat. Tuan Jiang, aku benar-benar mendapat manfaat dari pengetahuan kamu kali ini. Jiang Chen melambaikan tangan dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa semua kata tidak berguna pada komandan pada saat ini. Mereka harus membiarkan kebenaran berbicara sendiri. Setelah beberapa saat meremas-remas tangannya dengan gelisah, komandan akhirnya menemukan topik pembicaraan. Tuan Jiang, kamu menyebutkan bahwa kamu mendaftar untuk seleksi. Itu benar. Jiang Chen mengangguk. Komandan menanggapi dengan senyum masam. Dengan keahlian dan bakatmu dalam Pildao, tidak perlu bagimu untuk melalui seleksi sama sekali. Tuan kota pasti membutuhkan seorang jenius sepertimu. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Aku sudah menyerahkan biaya pendaftaran. Tapi komandan itu melambaikan tangan, itu mudah diurus. Fraksi mana yang menerima bayaran kamu? Aku akan mengembalikannya untukmu. Beraninya mereka mengambil bayaran dari seseorang yang pasti akan memenuhi syarat. Petik 2. Komandan Yong tumbuh jauh lebih mendominasi ketika berbicara tentang topik selain istrinya. Meskipun dia hanya seorang komandan, dia masih merupakan bawahan langsung dari faksi penguasa kota. Sekuat 7 faksi mungkin, mereka harus menghormati satu dari penguasa kota. Jiang Chen bertanya setelah berpikir sejenak, topik apa yang akan dibahas dalam seleksi. Seleksi selalu berfokus pada pil dan dao bela diri. Tuan Jiang tidak biasa di keduanya. Jika kamu datang dengan rekomendasi yang lumayan, kamu pasti akan dipercaya dengan posisi penting di istana penguasa kota. Komandan Yong berpikir sejenak. Atasan aku adalah komandan hebat dan ia memiliki hak untuk berbicara dengan komandan tertinggi. Jika kami memiliki kepala yang menyampaikan kata untuk kamu, kamu akan membuatnya langsung ke garis pandang tuan kota. Kamu akan dapat melupakan banyak birokrasi dari seleksi dan terbang ke langit dengan langkah cepat. Petik 2. Prospeknya menggoda. Sudah keluar dari pengunduran diri bahwa Jiang Chen berpartisipasi dalam pemilihan. Jika itu terserah dia lebih suka tidak membuang waktu ini pada seleksi. Lagi pula, saat ini dia kekurangan waktu. Tapi sekali lagi, jika dia mendapatkan perhatian penguasa kota melalui koneksi dengan Komandan Yong,
dia juga bisa melibatkan komandan jika dia melarikan diri suatu hari. Ini, Jiang Chen ingin menghindari. Dia tersenyum tipis. Terima kasih atas niat baik kamu, Komandan Yong. Aku akan tetap berpartisipasi dalam seleksi. Petik 2. Aku bersungguh-sungguh, Tuan Jiang. Dan dengan bakat dan keterampilan kamu, itu memang sedikit penghinaan dan buang-buang waktu untuk berpartisipasi. Petik 2. Jiang Chen tetap tersenyum tanpa sepatah kata pun. Dia tahu bahwa komandan hanya memiliki kepentingan terbaik pendatang baru di hati. Sentimen kamu sudah cukup, Komandan Yong. Jangan khawatir tentang rekomendasinya, dia tetap teguh. Meskipun komandan tidak mengerti, dia tidak terus mendorong ke depan setelah melihat seberapa tegas Jiang Chen. Dia menghela nafas. Baiklah, datang temukan aku jika kamu memikirkan hal-hal suatu hari nanti. Kedua topik berubah, dan Jiang Chen belajar lebih banyak tentang kota Xin berkat komandan. Dia pada gilirannya menggambarkan betapa menarik dan memancarkan dunia luar. Percakapan mengalir dengan gembira ketika langkah kaki terdengar dari sisi lain pintu. Pintu berderit terbuka, memukau komandan dengan apa yang terungkap. Chapter 1570, A Great Reputation. Ah Tang, komandan menggosok matanya, nyaris tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Itu benar-benar istrinya yang keluar dari kamar. Dia dikurung di tempat tidur selama ini, tidak bisa berjalan. Tapi disinilah dia, mendorong melalui pintu untuk menjejakkan kaki di luar. Meskipun langkahnya agak lemah, jelas bahwa dia telah pulih banyak. Dia kadang-kadang tersandung, tetapi mampu mengangkat kakinya dan berjalan keluar atas kemauannya sendiri. Yang paling penting adalah bahwa ada jejak kekuatan baru di wajahnya. Kebodohan dari sebelumnya sebagian besar telah ditampilkan, digantikan oleh jejak kesehatan kemerahan. Ini adalah corak orang yang sehat. Komandan berada di samping dirinya sendiri dengan sukacita dan berlari untuk menyambut istrinya, tetapi dengan cepat teringat bagaimana niat membunuh dalam dirinya telah menjadi penyebab penyakit istrinya. Langkahnya yang tergesa-gesa mereda. Jiang Chen tersenyum tipis. Jangan khawatir, Komandan Yang. Setelah dibaptis dengan energi roh kayu, tubuh istri kamu sekarang mengandung sirkulasi dari 5 elemen. Selama kamu tidak sengaja menyerangnya, aura pembunuhan berlebih yang kamu keluarkan tidak akan lagi menyakitinya. Petik 2. Setelah penjelasan Jiang Chen, Komandan Yong menyapu istrinya. Ah Tang, mata Ah Tang sendiri semerah mungkin. Kamu menemukan dokter yang luar biasa, Brother Yong. Komandan sangat gembira. Ya, aku menemukan dokter yang baik. Dia setengah berteriak dengan tawa. Tuan Jiang, kamu benar-benar bintang keberuntungan aku. Seluruh keluarga aku, terima kasih. Petik 2. Bu. Kedua anak kecil itu sangat gembira melihat ibu mereka keluar dari rumah. Mereka meluncur dengan marah padanya dari kejauhan, gembira bahwa ibu mereka bebas dari batasan tempat tidur setelah waktu yang lama. Kebahagiaan keluarga membuat Jiang Chen juga senang. Dia tidak datang untuk mendapatkan uang atau kekuasaan. Kegembiraan keluarga yang dilihatnya di hadapannya adalah apa yang menjadikan perjalanannya berharga. Keluarga itu terkunci dalam pelukan erat, baik menangis dan tertawa. Hanya setelah beberapa saat komandan datang ke Jiang Chen dengan yang lain, membungkuk dalam-dalam kepada pemuda itu. Kamu menyelamatkan seluruh keluarga aku, Tuan Jiang. Aku tidak akan pernah melupakan hutang ini. Komandan itu sangat serius. Jiang Chen tersenyum. Setiap dokter harus memiliki hati yang welas asih. Aku senang memiliki kekayaan menyelamatkan seseorang. Sekarang, setelah pekerjaan aku selesai, aku tidak akan menahan keluarga untuk mengejar ketinggalan. Selama kamu mengikuti arahan aku dan mandi seperti itu setiap hari, itu hanya 1 atau 2 minggu sebelum istri kamu benar-benar pulih. Bahkan mungkin bisa mengubah konstitusinya menjadi lebih baik. Petik 2. Komandan tidak meragukan apa yang dikatakan Jiang Chen. Dia memiliki kepercayaan implisit pada penyelamat mudanya yang hampir tak tergoyahkan. Ini adalah seseorang yang menepati janjinya. Paman Jiang, Lier ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan ibu kami. Kamu tidak bisa pergi, kata gadis itu dengan suara kekanak-kanakan. Jiang Chen tertawa. Paman memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan dan kamu punya banyak hal untuk dibicarakan. Aku tidak akan menghalangi kamu lebih lama dari yang seharusnya. Mengatakan ini, ia menangkupkan tinjunya dalam perpisahan. Komandan Yong tahu dia tidak bisa menahan pemuda itu lagi. Dia menepuk punggung Ah Tang. Ah Tang, aku akan mengantar Tuan Jiang pergi. Kamu harus berbicara dengan anak-anak sedikit.
Mereka sangat khawatir dan takut akhir-akhir ini. Petik 2. Dia melangkah keluar pintu, mengejar Jiang Chen hanya dalam beberapa langkah. Tidak perlu, Komandan Yong, pemuda itu dengan cepat memotong. Jangan terburu-buru pergi, Tuan Jiang. Aku belum membayar biaya kamu. Esensi roh yang kamu berikan membutuhkan biaya juga, bukan? Semua yang ditambahkan bukan jumlah yang kecil. Kamu menyelamatkan istriku. Apakah aku seharusnya melihat kamu kehilangan uang karenanya? Komandan Yong adalah orang yang membayar utangnya. Itu tidak masuk akal bahwa seseorang yang melakukan kebaikan padanya akan kekurangan uang karenanya. Jiang Chen tersenyum tipis. Aku tidak membiarkan uang menghalangi hidup, Komandan Yong. Aku tidak akan pergi sejauh ini untuk uang sendiri. Fakta bahwa aku bisa menyelamatkan keluarga dengan melakukan sesuatu yang sepele adalah sebuah berkat bagi dirinya sendiri. Apa yang perlu aku miliki untuk kompensasi moneter? Tolong, singkirkan kesopanan. Petik 2. Komandan Yong terjaring. Membayar dokter adalah fakta kehidupan, Tuan Jiang. Selain itu, kamu jauh lebih unggul daripada yang disebut ahli pil Dao. Aku ragu bahkan pil abadi akan sama ahlinya denganmu, dan butuh uang untuk memindahkannya. Aku tidak punya banyak uang, tetapi aku harus memberi kamu apa yang pantas kamu dapatkan. Petik 2. Jiang Chen pecah menertawakan keseriusan. Komandan Yong, aku tahu kamu tidak mampu banyak. Anak-anak kamu masih muda dan membesarkan mereka membutuhkan banyak uang. Ambil apa yang ingin kamu berikan kepada aku dan anggap itu hadiah untuk anak-anak kamu yang lucu. Tidak banyak gunanya bagiku untuk mengambilnya. Keluarga kamu dan anak-anak kamu membutuhkan uang lebih banyak. Petik 2. Jiang Chen tidak sok. Jika keluarga yang ia bantu adalah keluarga kaya, ia tidak akan keberatan mengambil uang terlalu banyak untuk usahanya. Mulut Komandan Yong bergerak seolah mengatakan sesuatu, tetapi Jiang Chen berubah menjadi aliran cahaya yang lepas di depan matanya. Komandan itu tampak sedikit sedih ketika dia memandang ke arah hilangnya lelaki muda itu. Mata dan mulutnya ternganga kaget. Dia mendengar bawahannya mengatakan bahwa Sir Jiang memiliki kesadaran yang menakutkan, tetapi komandan itu terdiam ketika menyaksikan kecepatan luar biasa pemuda itu. Dari mana Pak Jiang ini berasal? Dia sangat muda, tetapi keterampilan, kesadaran, dan kecepatan daupilnya, hanya satu bakat saja akan luar biasa. Bagaimana mungkin seorang jenius muda seperti dia diasingkan ke Winterdraw? Komandan Yong tidak kekurangan kebingungan. Dari apa yang bisa dilihatnya, bakat dan kultivasi Sir Jiang membuatnya jenius dari faksi besar. Kemungkinan dia bahkan bukan penduduk asli Kepulauan Permajaan. Hanya para jenius dari 10 negara ilahi yang dapat memiliki bakat luar biasa pada usia muda ini. Tapi 10 negara ilahi begitu jauh dari mereka. Bagaimana mungkin seorang jenius di Winterdraw? Komandan Yong benar-benar bingung ketika dia kembali ke rumah. Dia telah diberi banyak hal untuk dipikirkan. Ah Tang melihat kebingungannya. Ada apa, Kakak Yong? Tanyanya dengan setia. Sir Jiang pergi tanpa mengambil biaya. Dia tidak menginginkannya, jawab Komandan Yong dengan suara pelan. Dia mengatakan bahwa itu adalah hadiahnya untuk Zener dan Lier. Tampaknya, dia benar-benar tidak membutuhkan uang itu dan dia pikir keluarga kita jauh lebih membutuhkannya. Petik 2. Ah Tang tertegun. Dia tidak mengambil uang itu. Tidak, Komandan Yong menggelengkan kepalanya. Tuan Jiang harus berasal dari latar belakang yang penting. Aku sangat beruntung, Ah Tang. Aku khawatir bahkan pil abadi tidak akan bisa menyelesaikan masalah kamu, tetapi kebetulan mendatangi Sir Jiang Chen. Aku masih merasa seperti masih bermimpi. Petik 2. Mata Ah Tang memerah. Mungkinkah Tuan Jiang menjadi pil abadi, Saudara Yong? Komandan terguncang. Dia belum mempertimbangkan kemungkinan itu sebelumnya karena dia pikir Sir Jiang terlalu muda untuk menjadi seperti itu. Semua abadi pil lain yang dia tahu adalah keberadaan kuno yang hidup ribuan tahun, jika tidak puluhan ribu tahun. Mereka adalah sekelompok seragam konservatif dan tertutup. Pil abadi itu identik dengan orang tua. Keberadaan anak muda hampir tak terbayangkan. Kita harus mengingat kebaikan Tuan Jiang apapun yang terjadi. Dia adalah dermawan dari seluruh keluarga kita, Komandan Yong menyatakan dengan sungguh-sungguh. Ah Tang dan kedua anak itu mengangguk, rasa terima kasih meluap di mata mereka. Jiang Chen kembali ke penginapan untuk menemukan bahwa Xing Hui dan Xing Tong telah menunggunya sebentar. Saraf tegang mereka akhirnya rileks untuk melihat pemuda itu kembali. Karena wawancara sebelumnya, ayah dan anak perempuan itu tahu bahwa kembalinya Jiang Chen kemungkinan karena Komandan Yong.
Mereka sebagian besar tahu apa yang dimaksudkan komandan untuk pemuda itu, dan berpikir agak riskan baginya untuk berani tinggal di rumah siapapun yang berhubungan dengan penguasa kota. Jika Sir Jiang gagal menyembuhkan penyakitnya, dia kemungkinan besar akan disalahkan dan dihukum secara bergantian. Kekhawatiran mereka diatasi ketika Jiang Chen kembali dengan semangat tinggi. Banyak permintaan maaf, Tuan Jiang. Hal pertama yang dilakukan Komandan Yong ketika dia datang adalah bertanya kepada aku tentang bagaimana kamu menyelamatkan aku. Aku mengatakan kepadanya segalanya, yang mungkin memberatkan kamu. Xing Hui terdengar sangat menyesal. Bahkan jika kamu belum mengatakan apa-apa, Jiang Chen tersenyum, penjaga kota sudah menceritakan segalanya padanya. Dia pasti akan datang untukku. Petik 2. Dari samping, Xing Tong menyiram pipinya. Saudara Jiang, apakah kamu mendaftar untuk seleksi? Ya, aku punya. Aku siap kapan saja, Jiang Chen tertawa. Karena tidak punya banyak hal lain untuk dihubungkan, ia kembali ke kamarnya. Lebih baik membuat lebih banyak persiapan daripada tidak. Saat ini, ia dalam kondisi sangat baik untuk pil dan dao bela diri. Meskipun dia tidak cukup gigih di Winter Draw, dia memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat melindungi dirinya sendiri dan naik ke puncak. Pada siang hari berikutnya, Komandan Yong datang berkunjung sekali lagi. Tuan Jiang, aku tidak dapat membantu kamu dengan cara lain, tetapi aku mendengar mereka mengatakan bahwa kamu hanya memiliki segel tempat tinggal sementara. Aku pergi dan memberi kamu segel residensi perak, yang terbaik yang bisa aku lakukan dengan otoritas aku. Petik 2. Stempel residensi perak memungkinkan Jiang Chen untuk tinggal di kota Xin selama lebih dari 1 abad, dan merupakan sesuatu yang benar-benar dibutuhkannya. Jiang Chen tidak menemukan alasan untuk menolak dengan sombong. Bahkan, lebih baik baginya untuk menerima, karena komandan sangat ingin membalasnya. Bagaimana istrimu, Komandan? Dia terlihat lebih baik pagi ini. Keahlian kamu sungguh luar biasa, Tuan Jiang. Aku harus memberitahu seluruh dunia tentang mereka. Komandan Yong menjadi bersemangat ketika dia menyebut istrinya. Dia jelas-jelas dalam suasana hati yang baik, sangat berbeda dari pesimisme yang dia tunjukkan sebelumnya. Komandan itu jelas berusaha menciptakan momentum dan reputasi untuk Jiang Chen. Pada hari ini, dia telah memberitahu siapapun yang mau mendengarkan tentang istrinya, menggambarkan Jiang Chen sebagai ahli pil dao yang tak tertandingi di dunia. Komandan Yong bertindak lebih jauh dengan meyakini bahwa Tuan Jiang melampaui semua penguasa dao pil lainnya. Inilah sebabnya dia ingin membuat Jiang Chen terkenal. Terkadang kebenaran lebih efektif daripada iklan. Banyak orang di kota Xin tahu tentang nasib istri Komandan Yong. Mereka ingin tahu bagaimana tepatnya dia telah disembuhkan. Jiang Chen tidak mengharapkan reputasinya untuk mulai terbentuk sebelum ia berpartisipasi dalam kompetisi seleksi. Komandan itu ternyata sangat membantu dalam hal itu.